Welcome guys to Fun to Wheels channel. Ini dia SRK 250 RA dari KJ Motor. Ini 250 cc 2 silinder, tapi mungkin kalian nggak ngeh apa yang nggak ada. Pertama, push stepnya nggak ada persnelingnya. Coba kita lihat di sebelah kiri. Remnya juga nggak ada guys. Nah, jadi ini bukan kopling hidrolik. Ini adalah rem belakang. Ini rem depan. Ganti gigi di sini. Tombol maju sama tombol nurunin gigi. Jadi motor ini 250 cc 2 silinder dengan transmisi AMT. Jadi kalian nggak usah capek-capek buat mencet kopling, ganti gigi di kemacetan. Sudah menggunakan upside down, kaliper 4 piston. Ini kok hitam-hitam? Oh, ini logo QJ-nya guys. Jadi motor ini masih belum launching nih pas ngambil video ini. Mungkin saat kalian nonton ini, videonya unitnya udah launching. Terus kita lihat sebelah sini juga ditutupin, ada logo QJ di sini. Knalpot, ya tadi dibilang remnya nggak ada karena dia AMT. Roll arm juga guys. Tuh, roll arm. Ada ABS TCS juga. Bannya kita lihat ukuran berapa? 110 per 70 ring 17. Untuk yang belakang 150 per 60 ring 17. Suspensi belakang monoshock dengan ada unit track. Nah ini nih sistem AMT-nya nih. Ini namanya tuh ada motorizer di dalam, aktuator. Jadi dia ngontrol koplingnya secara elektrik. 2 silinder, udah radiator juga. Jadi motor ini belum launching guys. Jadi pada saat video ini tayang di YouTube, ini udah launching dengan harga sini nih. Nah, warna aslinya itu warna merah. Semuanya di stikerin. Jadi nggak ada dekal-dekal, nggak ada stripping yang muncul di motor ini. Karena motor ini bertransmisi AMT, jadi ini bukan kopling, ini rem. Nah, ini switch fan. Ini kayaknya mode naik turun. Ini ada enter, back, ini lampu jauh. Ini klakson. Oh, ini buat ganti gigi turun. Terus sebelah sini naik. Nah, sebelah kanan ada switch cut off engine sama switch hazard. Lampu depannya udah pakai proyektor, coba kita nyalain. Wah, ada running light. Kita nyalain mesinnya. Terus lampu dekat, jauh. Wah, lampu sennya juga udah running light guys. Kita lihat lampu belakangnya. Lampu belakangnya LED guys. Oke, ini tampilan depan kokpitnya. Rem belakang, rem depan, switch, kunci kontak.
Terus ini ada charging port untuk Type C dan USB. Jadi nanti kalian kalau touring tinggal taruh. Jadi kalian kalau mau touring tinggal pasang phone holdernya di sini, casnya di situ deh. Nah, ini buka jok belakangnya dari sini guys. Putar, buka, angkat. Oh, ini ada ini nih tali buat kalau parkir, ngebantu banget nih. Terus di sini ada bukaan jok depan. Nah, buka jok depan, kita lihat dalamnya. Ini ada aki. Wah, tempat kita nggak ada ya, tapi bisa diselipin di sini lah nih. Bisa aman. Ini ada tempat sikring, kabel-kabel. Oh, ini ada diagnostik ini. Bisa colok diagnostik di dealer nih nanti nih. Oke. Oke, semua detail udah kita jelasin. Nah, sekarang kita coba tes motornya. Oke. Sekarang kita tes SRK 250 dari QJ Motor. Motor sport 2 silinder 250 cc, tapi nggak perlu ganti kopling. Nggak perlu pencet kopling, ini rem. Jadi gigi otomatis ganti sendiri tuh. Tuh, turun sendiri, naik sendiri. Ini rem belakang nih. Tuh. Nah, kalau netralin ini tinggal dipencet sini nih, tuh tombol. Tapi kalau mau nambahin sebelah sini tombolnya. Nah, jadi dia kalau ininya D, nggak usah pencet-pencet ini persneling. Nah, tombol AMT-nya ini nggak usah dipencet-pencet. Dia naik turunnya otomatis. Jadi kita cukup dari netral, kita masukin gigi satu, udah sisanya biar elektrikal yang bekerja. Nah, tapi kalau mode M gantinya di sini nih. Nih tombol yang ini nih. Ini kalau gue pencet dia jadi M tuh. Kalau dia M berarti harus mencet gigi. Nih, pencet M tuh, berubah kan tombol yang ini. Jadi kalau M itu kita harus pencet gigi. Ya, setiap pergantian gigi kita yang atur mau di RPM berapa. Nih, coba gue pencet M ya. Ini kalau nggak diganti dia bisa sampai redline. Oh, nambahin gigi di sini, pencet yang di sebelah sini nih. Tuh, nambahkan, tambahin lagi. Tuh, nambah. Jadi tergantung suka-sukanya kita mau di RPM berapa, kita tambahin giginya kalau di manual. Kalau di drive, di otomatiknya ya terima nasib aja udah. Pokoknya kita tinggal gas, rem, udah semua pergantian gigi sesuai dengan RPM berapa, kecepatan berapa, ya diatur sama electrical dari TCU-nya. TCU itu Transmission Control Unit. Ya kalau lampu merah ya biarin aja gigi satu, nggak usah pencet-pencet kopling. Ya kalau mau di netralin ya tinggal pencetin netralin. Lumayan enak sih, 1 minggu lah udah pakai ini motor. Gemini Motor sama QJ Motor Indonesia itu ya dipakai sehari-hari dari rumah ke kantor. Lumayan lah, enak banget.
macet-macet, nggak perlu apa namanya pencet kopling terus ganti-ganti gigi. Kalau lagi males asli tinggal masukin mode drive aja, udah tinggal ngegas sama ngerem deh guys. Kalau mau speeding ya tinggal ganti M aja udah, ganti M ya udah tinggal ngebut dah. Ya seminggu pakai ini di kemacetan Jakarta ya you know, apalagi kalau hari Senin, wah macetnya luar biasa. Naik motor ini nyaman banget. Nggak butuh effort lah, effortless banget buat memakai motor ini di kemacetan. Apalagi kalau kalian-kalian yang demen touring, waduh nyamannya. Nah, jalan jauh nggak pakai kopling, tinggal ngegas, tinggal ngerem. Giliran mau ngebut sama temen-temen, tinggal ganti manual, pencet-pencet. Wah, ajib banget, ajib. QJ Motor Indonesia lumayan berani ya, mengeluarkan motor sport 250 cc 2 silinder dengan fitur ABS, TCS, ada riding mode-nya juga, ada normal, ada sport. Ini gue lagi pakai yang normal. Bertransmisi AMT, automatic manual transmission. Gebrakan baru di Indonesia untuk brand QJ Motor ya. Semua lah ya, semua motor sport pasti kalian akan berpikir, ah motor sport nggak usah pakai kopling. Motor sport otomatis, ah banci. Nah ntar coba gue buktiin, maupun dia motor sport tapi bertransmisi otomatis, tenaganya nggak main-main guys. Tenaganya ini cukup luar biasa dan amazing. Ya memang tenaga yang dikeluarkan itu hanya, ya mungkin baru berasa banget lah, berasa puas banget kalau kalian nyobain motor ini di mode manual. Karena kalau mode otomatiknya dia RPM-nya nggak cukup tinggi lah setiap pergantian giginya. Jadi kalau mau ngerasain power yang cukup besar ya pakai mode manual. Cuma nanti gua akan cari jalan kosong, kita coba, kita tes ngebut pakai SRK 250 2 silinder ini bertransmisi AMT, pakai mode drive otomatis dan pakai mode manual. Karakter suspensinya stiff, enak banget buat cornering. Gue seminggu ini pakai untuk nikung-nikung, oke lah, enak banget. Posisi ridingnya enak dengan tinggi gue 172 cm, berat gue kira-kira di 92-93. Posisi ridingnya enak. Yang pasti posisi kaki itu udah nggak mikirin nyongkel gigi dan injak rem. Suspensi depan empuk, kalau lagi ngebut terus di brake mendadak itu suspensinya juga empuk. Terus suspensi belakangnya juga oke, sangat stabil lah. Maupun motor ini menggunakan single swing arm ya, Pro Arm. Nah kelebihannya dari AMT ini adalah tergantung bukaan gas dari tangan kalian, throttle-nya. Jadi kalau throttle-nya bukannya sedikit ya dia RPM, ganti gigi di RPM khususnya di otomatiknya itu nggak terlalu panjang napasnya. Tapi kalau kalian pol sampai mentok buka gasnya, itu napasnya jauh lebih panjang.
Jadi kasarannya kalau kalian mau ngebut, mau nyalip mobil lah, dari mobil maupun di transmisi otomatis, ini sih oke. Si throttle-nya bisa menyesuaikan lah, si TCU-nya bisa menyesuaikan. Motor ini mungkin dikhususkan untuk para cewek-cewek, para ladies yang pengen naik motor sport tapi masih kagok pakai motor kopling. Yuk sis, silakan sis, cobain motor ini sis, kalian akan terkesima. Ya memang QJ Motor juga mengeluarkan model-model lain yang bertransmisi AMT, yaitu SRV 250 AMT dan SRV 250 Libero. Sama-sama dia pakai fitur AMT, tapi kalau yang SRV series itu mungkin banyak orang bilang, mesinnya panas, sini panas. Ya jelas lah guys, kalian kan ngedudukin mesinnya V-twin. Ya kalian dudukin mesin belakang ya panas. Panasnya pun masih wajar kok. Nah kalau ini motor sport 2 silinder, ketutupan fairing pula, ini comfort banget. Gua lewatin macet-macet kayak tadi aja itu ya nggak panas karena ketutupan fairing nih, maupun fan radiatornya nyala, dia nggak menghembuskan anginnya langsung ke kaki kita, jadi nyaman banget. Yang nggak bikin nyaman buat gua pribadi adalah motor sport cuy, harian naik motor sport, wadaw, encok guys. Pinggang begini terus guys, nunduk terus. Kalau buat hangout Sabtu Minggu touring ya masih oke lah, sesekali masih oke lah naik motor sport. Tiap hari guys, rumah kantor naik motor sport, wah gua pribadi sih nggak sanggup guys, pinggang guys. Oh kan, jadi kalau mau nyelip ya tinggal buka gas gede aja, dia RPM-nya jauh lebih panjang. Kaliper depan 4 piston radial, wih mantap gitu. Kaliper belakangnya 2 piston radial. Suspensi depan upside down, suspensi belakang monoshock, bisa diatur ribbonnya, jadi nyaman banget. Maupun sok depannya nggak, di sini nggak bisa di setel nih, nggak bisa diatur compression dan bla bla bla. Master remnya udah model kayak Brembo ya, dengan tabung kayak begini, luar biasa. Nah di sini ada tombol mode nih, tapi lu nggak bisa pencet-pencet kalau dia lagi on the fly, lagi riding belum berhenti penuh, dia nggak bisa dipencet-pencet. Apakah motor ini akan menjadi pesaing dari Ninja 250 2 silinder, CBR 250 2 silinder? Mungkin bisa jadi dengan harga 70 jutaan motor ini bisa bersaing dengan kompetitornya di pasaran. Ada lagi R25 kan,
R25 2 silinder juga. Patut menjadi pilihan. Bisa dipilih motor ini. Oke, 250 cc 2 silinder, berpendingin radiator. Masalah spare part, ya kita tahu QJ Motor Indonesia itu bukan sole distributor, melainkan prinsipal langsung dari China. So kemarin udah ngobrol-ngobrol sama tim after salesnya juga, nggak usah khawatir, mereka sudah prepare semuanya dengan baik. Nah, kita coba speeding yuk. Mode D ya, gua full throttle. Nah, mode automatic, tinggal gas, bisa lari 150 lebih. Terus bedanya apa bang sama motor manual biasa 250 cc? Bedanya nggak usah ngegas coy, nggak usah ganti gigi coy, tinggal gas aja udah. Kalau butuh power lebih teriak, RPM lebih teriak, ya tinggal ubah ke mode M. Nih, gaspol. Gitu. Tidak disarankan untuk yang jalan-jalan rame ya guys. Buat speeding tuh enak di peak tuh, jalan kosong, BSD tuh deket ICE BSD. Itu juga enak karena kosong. Apalagi udah BSD pagi-pagi pula lagi, wah maknyus. Kalau kalian lagi di mode drive, kalian pengen sewaktu-waktu, waduh nanggung nih, RPM nanggung, tinggal pencet aja nih. Tinggal tambahin aja langsung. Misalnya lagi jalan di gang terlalu ngeraung, tinggal tambahin lagi giginya. Jadi jalannya RPM-nya nggak terlalu tinggi. Itu. Jadi tinggal, ya kalau dari mode D kalian pencet ini nih, ini gue pencet tuh langsung berubah jadi M otomatis. Jadi nggak harus lu mesti pencet ke mode mode M dulu baru lu bisa pencet-pencet ini, enggak. Nanti dia otomatis tuh. Tadi kan gue pencet lagi nih, tik M kan. Nah nanti berapa lama dia akan ganti ke drive mode tuh. Kalau kalian mau full 100% manual, ya tinggal pencet ini aja, langsung dia M. Kalau gue sih sehari-hari jalan macet, ya jalan rada padat lah kayak gini nih, gue mendingan pakai mode D sih, enak coy. Tinggal gas rem aja udah, yang ngatur gigi dari motornya sendiri. Gue udah ngetes konsumsi bahan bakar motor ini SRK 250. Iya, sistemnya full to full ya, jadi gue isi full. Terus stripnya gue nolin.
gue sampai habis. Nah, isi full lagi gitu. Ini isinya lumayan. Kalau dari sampai kosong sampai dia kedip-kedip si indikator bensinnya itu masuk 13 liter. Kemarin isi Pertamax 170 ribuan. Berasa coy, tangkinya gede banget ini. Nah, konsumsi bahan bakarnya kemarin gua dapet di 1:21 atau 22 lah. Itu selama seminggu gua becek habis ya. Gua becek habis motornya, ya kapan lagi. Jadi gua mau ngerasain power motornya ya, mau nggak mau pasti akan jauh lebih boros. Tapi kalau mungkin kalian cuma jalan santai doang pakai harian, nggak ngebut-ngebut, ya 27 sih dapet lah per liternya. Klaksonnya menyedihkan coy. Kalau gua punya motor ini gua ganti nih klaksonnya, ganti klakson, ganti apa namanya, spion, ganti knalpot. Ganti knalpot antara yes or no. Kadang-kadang gue suka motor yang silent. Kadang-kadang enggak. Tapi gue saranin ya, kalau kalian mau ganti knalpot motor ini, itu diusahakan ke tempat knalpot yang proper ya, yang proper, karena ini kan AMT kan, automatic manual transmission. Dia ada TCU, transmission control unit. Nah, TCU itu berhubungan dengan ECU, engine control unit. Jadi kalau yang tadi gue bilang throttle gasnya itu RPM-nya bisa diatur dari throttle gas, berarti kan terhubung sama TPS kan, throttle position sensor. Nah, throttle position sensor selain dia baca katup kupu-kupu yang ada di throttle body, dia si ECU pasti akan baca O2 sensor, oksigen sensor atau lambda sensor yang ada di knalpot. Nah, karena ini 2 silinder berarti dia pakai 2. Kalau kalian mau ganti knalpot ini, termasuk sama pipa-pipanya, karena ini sepertinya tidak slip on. Jadi mau nggak mau sama headernya kalian full system kalian ganti. Usahakan ukuran O2 sensornya itu untuk dudukannya itu harus proper, harus sama dengan originalnya. Mulai dari dudukannya, si lobangnya itu, sama jarak antara header ke titik tempat si O2 sensornya. Jadi kalau kalian ukurannya berubah, dikhawatirkan ya mesinnya juga akan jadi nggak maksimal. Terus pasti ada berebut-berebut, karena ini semuanya diatur oleh electrical, si couplingnya. Nah, jadi sebisa mungkin kalau ke tukang knalpot, titip pesan sama orang knalpotnya, bang minta diikutin ukurannya sama panjang headernya, terutama dari header ke titik tempat lambda sensor. Itu penting banget guys. Oke, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Pencet tombol loncengnya juga, biar kalian bisa dapat update terbaru dari video Fun to Wheels channel. Bye-bye.